kita 1 sampai 10. Ini nilai Oh, 1 sampai 10. Kalau Sultan bisa 6,5 lah. 6,5. Ya. Kalau Ahmad Kennedy Ahmad Kennedy bisa 6,5 juga. 6,5. Ya. Rio Capella Rio Capella bisa 6. 6. Bisa 6. Ya. Kalau Ahmad Hijazi Ahmad Hijazi itu bisa 6,5. 6,5. Ya. Oke, kalau Imron Rosadi Imron Rosadi 6 lah. 6 ya. Ya. Rini Rahim Latif Mandani bisa 6 juga. Rahim Mandani 6. 6 ya. Kalau Johnny Latif udah berapa kali dia maju nih ya. Jadi berapa nilai? Paling dia bisa bawa nilai. Ya paling tidak dia bisa juga mendekati 6 dia. Terakhir Desita. Apalagi Desita, mungkin dia harus banyak dulu bersosialisasi lah gitu ya. Berapa nilainya? Itu di bawah 6 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kami, channel Realitas TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, adik sana, setelah lama kita tidak mengudara di program podcast Betandang, hari ini kita kembali lagi mengudara podcast, menyapa adik sana subscriber dimanapun Anda berada, dan kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat dan lagi hot di Provinsi Bengkulu. Nah, tentunya kita akan membahas dan dihadiri alhamdulillah oleh salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu salah satu tokoh politik, mungkin masuk kategori akademisi dan tokoh profesional ya tentunya, yaitu Bang Yulvi Ferius. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Realitas TV. Nah Bang, ini kita akan ngobrol santai Bang ya. Ngobrol santai di program podcast Betandang ya. Mungkin sudah lama kita tidak mengudara, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyapa di sana dimanapun Anda berada. Ya. Dan hari ini juga kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih Bang. Lagi hot. Hari hujan dingin. Kita bahas yang hangat-hangat. Luar biasa. Bisa kita menghangatkan suasana di Bumi Rafflesia. Amin. Nah, jadi ada sana kita akan membahas dengan Pak Rektor Yulvi Ferius atau Bang Yulvi. Panggilannya apa panggilnya? Bang Ferry aja. Bang Ferry. Nah, Bang Ferry. Bang Ferry ini juga selaku Rektor Universitas Hasanuddin Bengkulu yang sudah cukup ternama, dan di sana bagi ada sana dimanapun Anda berada yang ingin kuliah, bingung kuliah mau kemana, tentunya Universitas Hasanuddin cocok dan layak untuk, apalagi yang punya bakat-bakat atlet. Silakan yang punya bakat atlet, yang punya bakat seni. Pokoknya disinilah gudangnya, karena banyak program-program jurusan yang berkualitas dan tentunya beasiswa ya yang menjadi daya tarik ya. Itu besoknya banyak, meluber, tinggal pilih asal berprestasi Bang ya. Iya. Yang tidak mampu juga ada ya? Oh, ada. Difabel juga kita terima. Difabel juga bisa. Kita tidak membeda-bedakan. Nah, artinya sepanjang ada niat dan kemauan pasti ada jalan. Ada jalan. Nah, by the way nih Bang. Oke. Jadi kita kan lagi memang meskipun istilah kata orang itu Belanda masih jauh ya. Oh iya. Untuk menuju pemilu 2024, tapi suasana politik sudah mulai terasa ini. Ya. Salah satunya dari sisi porsi jatah kursi Dewan Perwakilan Daerah RI. Yang kebetulan di Provinsi Bengkulu ini ada 4 kursi nih Bang. 4 kursi ya, DPD ya. Ya, jadi tentunya dengan 4 kursi, dengan jumlah porsi bakal calon yang mungkin sudah mulai muncul atau bermunculan ini, tentunya ini akan makin menambah daya saing ini Bang. Jadi kalau kita baca di beberapa literasi media, itu sudah muncul beberapa nama yang sudah cukup mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Mungkin kita sebut saja. Satu mungkin Sultan Najamuddin yang mungkin sekarang bisa jadikan masuk kategori incumbent Bang. Kemudian Bang Ken, Ahmad Kennedy yang juga masih menjabat sebagai anggota DPD. Kemudian Eni Haryani dan Riri Damayanti, yang 2 calon ini dikabar-kabarkan tidak lagi maju. Ini. Yang 2 calon ini mana nih? Ini Riri Damayanti sama Eni Haryani. Gitu. Artinya ada 2 kursi yang mungkin bisa diperebutkan dengan wajah baru. Mudah-mudahan yang 2 incumbent ini mungkin mampu tidak mempertahankan kursi dia, kan untuk selanjutnya. Nah, kemudian itu ada. Artinya baru 2 yang bakal berpotensi. Kemudian bakal calon-calon yang bakal muncul ini Bang. Artinya ditambah calon yang pertama itu adalah Rio Capella. Kemudian Imron Rosadi. Dan kabar-kabarnya Pak Ahmad Hijazi juga siap ini. Yang merupakan mantan Bupati Rejang Lebong. Rahim Mandani. Ini sosok
tokoh juga ya, tokoh mantan anggota DPRD provinsi. Iya, tokoh muda semua ini. Tokoh muda ini. Kemudian ada Leni John Latif, Leni ibu John dari Riri Damayanti. Damayanti. Ini makin hangat kita bahas. Iya, iya, iya. Lalu ada Destita Harilisani. Oh iya, iya, ada ya, Destita ya. Destita. Ya. Dan ya ada 8 ya kalau salah. Oke. Nah, dari 8 tokoh ini yang dikabar-kabarkan siap maju dalam peta di kursi DPD RI sendiri, dari kacamata Abang bagaimana Bang melihat peta persaingan ini Bang? Ya, ini menakar kan 8 tokoh ini kan tokoh-tokoh hebat dari masyarakat Bengkulu semuanya. Ya. Jadi ini demokrasi itu kan makin tumbuh. Ya. Makin banyak yang ikut mengambil peran aktif di dalam pesta demokrasi ini. Ya. Kan gitu. Nanti kita lihat di dalam perjalanan, artinya kebersamaan dan kompetisi ini, siapa yang bisa merebut hati rakyat? Kan dia akan mewakili nih, mewakili masyarakat Bengkulu kan gitu ya, dalam perwakilan daerah. Nah, tentu dengan tidak hanya slogan-slogan atau program-program saja kan itu. Ya. Nah, tentu harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret, Yang nyata ya. yang nyata. Ya. Kadang-kadang kita kan begitu mau masuk kita berjanji, setelah terdapat Duduk. kita lupa janji. Ya. Tapi saya yakin dengan tokoh yang seperti Bung Damar sebutkan tadi, ini tokoh-tokoh yang berkompeten sekali. Ya, saya yakin lah, pasti di antara mereka tadi ada yang lama, ada yang campaign, ada yang baru. Baru ini pasti akan yang dapat lah. Artinya makin ketat persaingan. Nah, iya, kita berharap kalau sekarang 4 minimal juga harus 4 lagi kan gitu. Itu minimal. Kalau bisa lebih apa salahnya? Iya. Nah, kan ada istilah juga di masyarakat juga ini Bang, dengan komposisi yang sudah bermuncul ini dianggap ini wah ini perang bintang. Perang bintang antar kandidat ini kan. Satu sisi ada incumbent, satu sisi ada wajah baru yang mungkin secara kapasitas dan kapabilitas dan mungkin elektabilitas mungkin tidak jauh beda. Nah, jadi kita untuk menakar ke-8 calon ini untuk meraih 4 kursi atau merebutkan 4 kursi di DPD RI sendiri, apa yang harus dipersiapkan sih sebenarnya bagi para calon untuk ke-8 ini Bang? Jadi yang harus dipersiapkan itu tentu dia akan menyiapkan beberapa program-programnya yang menyentuh rakyatnya. Ya, minimal mereka bisa penyampai suara rakyatnya, penyampai suara keterwakilan daerahnya di tingkat nasional. Itu yang penting. Jadi tidak hanya mempunyai program-program yang di awang-awang. Kemudian yang kedua, bagaimana dia cara mendekatkan dirinya ke tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu untuk mewakili daerah. Kan gitu. DPD ini kan mewakili daerah nih. Bagaimana dia mendekatkan dengan program-programnya ini. Jadi semuanya itu harus siap, baik moral maupun material. Nah tapi Bang, kan kalau ada yang bilang bahwa ketika bagi incumbent itu tidak sulit ketika dia untuk bagaimana terpilih kembali, karena secara strategi, secara peluang dia sudah mesin politiknya sudah mengakar nih, karena dia sudah menduduk ya. Nah, artinya ada 2 kursi lagi yang mungkin bisa diperlukan dengan wajah baru. Tapi bagaimanapun sebenarnya apakah kalau melihat peta peluang ini bicara sulit atau kansnya itu untuk mempertahankan, apakah mudah bagi incumbent atau tidak, atau sama-sama besar, sama-sama sulit itu peluang ini Bang? Kalau saya melihatnya itu peluang itu sama-sama besar. Justru meskipun incumbent atau tidak incumbent itu mempertahankan itu lebih berat daripada merebut sebenarnya. Oh, itu di sana. Iya kan? Karena kalau dia yang merebutnya kan dia berbagai macam yang bisa dilakukan kan. Sementara yang incumbent, itu lagi, lu lagi. Ini kadang-kadang simbol masyarakat kan sering begitu kan gitu. Ternyata lu lagi. Ini tantangan jauh lebih besar ya? Jauh lebih besar. Bagi incumbent? Iya, karena yang diperbuat kan akan dinilai oleh masyarakat. Kalau Anda sudah incumbent, apa yang sudah perbuat selama 4 tahun ini kan, selama 5 tahun ini kan gitu. Sekarang kok maju lagi, yang Anda perbuat beberapa kan bisa saja konotasi itu kan bisa muncul dari masyarakat. Makanya mempertahankan itu lebih berat itu daripada merebut. Artinya kalau bicara kans untuk bertarung itu sebenarnya 50-50 semua ya? 50-50 semuanya. Tinggal lagi bagaimana cara strategi mereka ya seperti Bung Damar katakan, perang bintang. Nah, kira-kira untuk bagi para ke-8 calon ini, bakal calon ini sendiri bertarung atau mungkin mulai menarik simpati, kalau untuk saat ini sebenarnya terlalu dini atau tidak nih Bang? Terlalu dini atau tidak nih Bang? Kan kalau bicara soal politik, soal pertarungan, soal demokrasi itu kan sepanjang waktu sebenarnya.
Tidak ada istilah itu terlalu dini, atau terlalu cepat, atau terlalu lamban misalnya. Ya kita kan harus memperkenalkan diri. Kita tuh harus yakin, harus optimis dong sebagai calon. Ya, kadang-kadang wah mau dekat, nih dulu kemana baik kata Tambang ini kan gitu ceritanya. Kok sekarang baru begini kan? Jadi terus saja lakukan, continue aja terus. Artinya mungkin yang bagi wajah baru mungkin sudah saatnya ini momentum ya. Ya sudah saat semuanya. Makanya saya bilang tadi maupun incumbent supaya incumbent jangan terlupakan juga oleh masyarakat kan gitu. Supaya terus saja ya, makanya saya katakan yang namanya ilmu itu kan dinamis, berubah setiap saat. Maka perpolitikan kita juga melihat situasi dan kondisi saat ini kan berubah terus saja. Kenapa? Kalau dia tidak mengupgrade, sementara masyarakat sendiri sudah mengupgrade tingkat pengetahuannya. Informasi ya. Informasi kan dia nanti kan gitu. Dia sudah mungkin mulai secara langsung sudah mulai mencari referensi ya. Oh iyalah. Memetakan mungkin kan. Apalagi kalau kita bicara klasifikasi tingkat kategori masyarakatnya macam-macam. Ada yang mungkin tingkat intelektualnya rendah, sedang, mungkin tinggi. Ya, namanya di masyarakat kan beragam. Ya. Ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada yang berpendidikan rendah, ada yang berpendidikan, itu sama. Karena itu sama. Makanya kita sama-sama memperebut peluang itu untuk semua itu. Nah, Bang, kan kita bicara soal bagaimana masyarakat menarik simpati, tapi di tengah dinamika, di tengah sistem politik kita yang ya tanda kutip lah kental terhadap transaksional ini bagaimana, atau mungkin money politik ini bagaimana sendiri Abang melihat bagi ke-8 calon ini melihat kondisi medannya seperti itu nih Bang. Ya ini kan sebenarnya kondisi ini sebenarnya pelan-pelan tentu bisa dengan kita memberikan pendewasaan berpolitik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga betul-betul masyarakat tuh yang dibutuhkan bahwa yang akan dia pilih ini betul-betul bisa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi dia gitu. Sehingga dia dengan tulus ikhlas ya, tanpa dibayar pun dia memilih kan gitu. Nah itu makanya saya katakan tadi, manfaatkan dari sekarang pendekatan kita itu bisa terjadi tanpa transaksional, bisa terjadi. Ini kadang-kadang kan ada yang memberi dan ada yang menerima, kan dua sisi ini kadang-kadang. Karena mungkin juga ada satu sisi, orang kasih kok kita tidak. Akhirnya makin lama kan pasarnya makin tinggi kan, akhirnya masyarakat besok pesta nih, ya udah kalau kau bayar berapa saya pilih, kalau tidak. Tapi memang menurut Abang tidak bisa dipungkiri itu Bang, kalau bisa ada potensi itu bakal terjadi, karena kita bukan rahasia umum sekali bahwa ketika adanya semacam politik tradisional transaksional, kemudian politik identitas juga itu mempengaruhi. Ini sejauh mana kita atau mungkin pihak-pihak yang berkompeten yang untuk mengedukasi masyarakat agar benar-benar ya ketika masuk fase pesta demokrasi benar-benar melahirkan sosok pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang benar-benar berkualitas ini, Bang. Ya, yang namanya potensi itu kan di mana-mana ada. Sekarang kan tinggal bagaimana kita untuk menekan potensi itu. Artinya potensi untuk money politik tadi kan gitu ya. Kalau nama kos politik itu hal biasa kan gitu kan beda. Kos politik misalnya menyiapkan baju, atribut APK, beda, kan hal yang biasa. Artinya bagi calon tuh harus siap modal juga, harus siap modal. Gimana dia main kan kosong kalau tidak ada modal. Karena secara real tadi APK sudah jelas. Udah jelas. Kartu nama segala macam udah jelas. Sepanjang tidak melanggar regulasi yang sudah ditentukan kan gitu. Karena ada regulasi. Nah, artinya memang satu kunci Bang, bagi para calon itu memang harus siap lahir batin Bang ya. Wah iya, makanya saya berkata harus siap moral dan material. Oh, moral dan material. Makanya saya siapkan tadi, harus siap moral dan material gitu. Tapi moral itu kan lebih ke depan daripada material. Ya. Nah, makanya dia mulai harus, makanya tidak ada batas kayak katakan tadi kita Bung Damar, apa nggak terlalu dini, enggak, terus aja. Ya terus aja. Jadi jangan soal jadi atau tidak jadi, namanya kita putra daerah, nama kita orang Bengkulu, tentu kita akan membangun, terus saja kita bersosialisasi. Dan biasanya kerja keras, ikhtiar itu jarang memungkiri hasil yang akan diperoleh. Tapi ada yang bilang juga, anggapan stigma miring juga, ketika kalau sekarang ini terlalu dini, ya kosnya akan lebih berat nih Bang. Nah, bagaimana nih Bang? Itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan kita selalu berpikir bahwa kos itu selalu kos dalam bentuk material ya kan gitu. Tapi kan kita berkunjung, kita datang namanya silaturahim. Kan sah-sah saja kan? Oh, artinya dengan berbagai momentum ya, momentum kita datang ke rumah duka, kita bersilaturahim, macam-macam ya di toko-toko pemuda, kita memperkenalkan diri. Kadang-kadang saya ada juga yang malu-malu kucing kan ada juga. Badan mau maju, enggak, nanti orang dah laju kita tinggal kan, salah sendiri kan. Sekarang ini sudah era keterbukaan. Kan niat kita baik. Saya ingin maju, ingin mohon doanya
mohon dukungannya. Kan begitu. Ya. Membuka dialog. Ngapain juga kita malu-malu sekarang? Itu kan menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin membangun Bengkulu ini, ingin mewakili masyarakat Bengkulu ini kalau kita terpilih. Artinya tidak ada istilah terlalu dini ya. Tidak ada istilah terlalu bakal dini. calon yang mungkin sudah menyatakan ingin maju ya. Ya iya, kan kalau saya datang ketemu Bung Damar Ujujut, paling Bung Damar apa bang? Kan paling nanya kan. Iya, iya. Lebih bisa. Boleh cari tahu dia kan? Iya, kan Iya, bisa iya. lebih sih Pak. Bung Damar, mohon doa saya ingin maju. Bagaimana pendapat Anda? Kan bisa kan? Perkara milih itu nanti, Bang. Betul, Kita nanti. di balik TPS ya. Kan tanya, abang nak maju apa program abang? Kan gitu juga. Iya, iya. Memang abang cukup duit, paling kan saya juga gitu kan. Karena itu kan sudah nggak tabu lagi di masyarakat Iya, kita kan. Nah, kita kan aja diskusi. Iya. Terus itu kita nanti kan nampak bisa membuat suatu formulasi. Bertukar pernyataan, pikiran, menampung, setidaknya mendapat menampung. referensi juga ya dari Nampak, masyarakat. Referensi apa sih sebenarnya butuhkan masyarakat? Jadi Tapi kalau nanti waktu dekat sebulan 2 bulan kita baru mau bergerak, itu Tinggal. mungkin bisa tinggal ya, mati konyol ya. Mati konyol, minta bunuh diri. Gitu. Nah, ini mungkin juga bagus pesan dari Pak Rektor bahwa tidak ada istilah terlalu dini bagi para calon atau bakal calon yang ingin maju ke pemilu 2024, baik itu pilkada maupun pileg ya, Bang ya. Oh iya, nggak ada. Ya, mungkin ini bisa secara bertahap mungkin ya. Bisa bertahap. Slowly but sure, pelan-pelan dan Ada pasti. sekarang ya. yang sudah berani tampil membuat di media-media. Ya, medsos. Kemudian ada buat itu sah-sah aja. Ya, ya, ya. Sepanjang tidak melanggar aturannya sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Ya, apalagi secara regulasi tahapan pemilu sudah berjalan sekarang, Bang. Iya. Ya, bahwa tahapan sudah verifikasi parpol, tinggal lagi penetapan parpol sekarang kan. Ya, ada juga orang kadang-kadang dia tidak bikin baliho. Ya. Tapi di amplop ada gambarnya. Nah, juga. Itu beragam cara ya. Beragam cara. Sepanjang tidak melanggar. Saya tidak melanggar. Iya, per play ya, Bang. Fair play. Jadi banyak cara dan banyak metode. Ada metode nggak bikin baliho. Ya. Ada metode pendekatan. Ada metode yang baliho nggak dibikin tapi di amplop ada gambar misalnya. Iya, iya, iya. Jadi semuanya bisa jalan. Itu kan metode hak mereka Artinya masing-masing. kreativitas. Iya, kreativitas bagi para bakal masing-masing. calon. Silakan aja. Yang Nah. penting kita jangan saling menjelekkan di antara kita. Nah, itu aja yang penting. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Nah, itu tidak baik dalam dunia politik. Ya, kita kan sama-sama ingin membangun Bengkulu, tujuan kita kan cuma itu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Saya ingin membangun Bengkulu, ngapain juga saling menjatuhkan? Benar. Bung Damar yang maju, alhamdulillah akan membangun Bengkulu juga. Saya maju, Yang saya bagus bangun tuh Bengkulu. saling mensupport dan saling menunjukkan program, Bang ya. Betul. Iya. Ayo kita kompetisi secara program, Secara sehat ya. secara sehat. Ya kalau mudah-mudahan saya terpilih, kan mungkin aja program saya belum lengkap dengan program Damar yang tidak bisa saya tarik kan? Ya, diadopsi ya. Diadopsi kan? Ya. Saya minta juga, ya Damar gimana nih kita majukan kan gitu? Benar. Ya kita saling tarik lah. Nah, ini artinya pendewasaan dalam dunia politik bagi para kandidat yang akan maju tentunya harus ya mulai berpikir positif ya. Ya, harus mulai berpikir bersikap bijak karena persaingan itu tidak harus menjatuhkan. Betul. Ya, tidak Karena harus. kan tujuan kita membangun Bengkulu, mensejahterakan masyarakat Bengkulu. Itu intinya. Artinya persaingan saya itu adalah persaingan yang menawarkan program, Menawarkan program. menawarkan semangat yang positif. Yang positif. Nah, Bang, dari ke-8 bakal calon ini, Bang, yang bermunculan di ruang publik. Pertama, kalau Abang berikan nilai, ini kita sedikit kasih challenge ini, tantangan bagi Bang. Kalau dari kita nilai ini, dari ke-8 calon tadi, pertama kita sebutkan saja, 1 itu Sultan, kemudian Ahmad Kennedy, kemudian Ahmad Hijazi, lalu ada Rahim Mandani, kemudian lalu ada Imron Rosadi, ya kan? Sudah itu yang ke-6 itu ada siapa? Nah ini John Latif. Lenin Latif, Destita. Jadi kalau diberikan nilai, Sultan itu berapa nilai, Bang? Ya kalau Sultan kan sekarang kan sekitar 60% lah ya. Kalau kita 1 sampai 10, ini nilai Oh, 1 sampai 10. Kalau Sultan bisa 6,5 lah. 6,5. Ya. Kalau Ahmad Kennedy? Ahmad Kennedy bisa 6,5 juga. 6,5. Ya. Rio Capella? Rio Capella bisa 6. 6. Bisa 6. Ya. Kalau Ahmad Hijazi? Ahmad Hijazi itu bisa 6,5. 6,5. Ya. Oke, kalau Imron Rosadi? Imron Rosadi 6 lah. 6 ya? Ya. Rahim Rahim Mandani Mandani bisa 6 juga. Rahim Mandani 6. 6 ya. Kalau Johnny Jemlati udah berapa kali dia maju nih ya. Jadi berapa nilai? Paling dia bisa bawa nilai. Ya paling tidak dia bisa juga mendekati 6 dia. Terakhir Desita. Apalagi Desita, mungkin dia harus banyak dulu bersosialisasi lah gitu ya. Berapa nilai ya? Itu di bawah 6 lah. Ya. Ya. Jadi itu ada sana. Jadi kalau di persepsi Bang Peri bahwa dari ke-8 calon ini
hampir mayoritas mendekati ke rata-rata 6 memang. Iya. Artinya secara kekuatan, secara peluang itu relatif sama ya. Untuk saat ini Untuk saat nilainya. Tapi dengan makin banyak ini bisa naik semua. Itu kan beranjak naik. Iya. Itu tadi yang saya katakan yang Iya. undang perang program, perang bintang, perang mendekatin masyarakat. Nah ini perang program, perang bintang. Ya, jadi makanya kita di bawah gitu. Iya. Nanti takut kita kasih tinggi, dianjlok, kasihan dia ini. Tapi ini kan membuahkan nilai-nilai yang motivasi. Artinya nilai motivasi deh. Motivasi. Kita kan dikasih tadi. Oh. Karena rentang waktu kita kan masih panjang. ada ya. Jadi dia kita berikan kesempatan untuk berbuat. Iya, untuk berbuat. Ya. Untuk menunjukkan ya. Untuk menunjukkan. Seperti Desita, kan dia baru datang. Iya. Kadang-kadang anak-anak muda ini kan dengan program-program luar biasa. Iya. Mungkin dia saat ini di bawah 5, mungkin dia akan melejit lebih duluan. Nah, satu lagi Bang, ini kita juga di dalam peta politik kita di era saat ini bahwa kita ada adanya bonus demografi ya. Iya. Bahwa banyak kalangan-kalangan milenial. Nah, ini kalangan-kalangan milenial. Nah, bagaimana bagi bakal calon itu menarik simpati kalangan-kalangan milenial yang sekarang ya tentunya sudah beda zaman. Oh iya. Nah, ini bagaimana ini? Jadi para calon tentu dengan sendirinya harus menyesuaikan dengan kondisi umurnya. Menyesuaikan. Ya, benar-benar. Harus beradaptasi, jangan sampai juga para calon gaptek juga. Gawat. Ya. Paling tidak tentu dia punya tim-timnya yang bisa membuat dia itu mempromosikan dia kekinian. Kan gitu. Karena tadi bonus demografi kan. Oh iya kan bonus demografi. Oh, tidak mau. Ya. Nah, saran apa Bang bagi kalangan milenial melihat peta persaingan di bakal calon yang muncul ini apa? Ya, saran saya untuk para kaum milenial, Ya. pilihlah para kandidat, para calon yang betul-betul programnya bisa memajukan profesi Oh, dan yang bisa. mewadai semua aspirasi anak-anak milenial. Mana muda ya? Karena milenial ini adalah generasi emas 2045. Oh, anak-anak sekarang ini? Oh, lah iya dong. Oh iya, seperti yang disampaikan kemarin tuh ya, Pak Iya, Pangdam ya. iya. Generasi emas 45 ya. 45. Oh, iya, 2045. Iya dong. Nah ini, jadi bagi ada di sana dimanapun Anda berada, bahwa topik kita yang bahas hari ini bahwa kita pentingnya ya bagi kalangan-kalangan milenial yang mungkin menyaksikan tayangan ini untuk memperkaya referensi ya. Tuh. Sehingga tidak salah pilih. Tidak Bang, ya. salah pilih. Karena kalau ketika salah pilih 5 tahun menderita ya. Karena kalau kita salah pilih, nanti dia terpilih jangan gerutu. Ya. Itu yang penting. Kan? Apalagi kalau dibayar kan. Iya. Terima. Jangan saling menyalahkan lah intinya kan. Gitu. Kan kenapa menerima ya kan. Iya. Nah tapi Bang, tapi ada yang beranggapan kata orang 5 tahun kita akan sengsara. Tapi ada yang bilang apa yang kita terasa nggak pula, nggak ada ngaruhnya kita dia jadi atau dia jadi atau nggak jadi nggak ada ngaruhnya kita. Nah ini bagaimana Bang? Ada stigma miring juga di masyarakat ini Bang? Ya kita tuh kan jangan selalu berpikir pesimis. Kita harus tetap optimis. Masa ya satu kata pun secercah cahaya tuh nggak mungkin lah dia tidak akan memberikan kepada kita kan gitu. Iya. Kan tinggal bagaimana kita cara mensyukurinya sebenarnya gitu. Kan. Dan saya yakin semua kandidat sekarang yang sudah berada sekarang di dewan itu pasti ada kontribusinya. Ada kontribusi bagi masyarakat. Ada. Cuman tentu tidak bisa seperti apa yang kita inginkan kan gitu. Iya. Karena ini terbatas. Kan kalau kita paksakan supaya kita mau, mereka dia terjebak lagi. Sementara dia wakil-wakil kita. Terjebak Artinya dengan korupsi secara langsung macam. tidak langsung itu akan berdampak kepada masyarakat Bang ya. Cuman Artinya soal orang-orang besar yang duduk. kecilnya itu saja lagi. Berdampak. Saya lihat berdampak. Iya, artinya kan berdampak mungkin secara keseluruhan, tapi secara individu tidak ya Bang ya. Tidak begitu terasa, tapi memang karena keterwakilan ini kan akan menentukan maju atau tidaknya daerah Bang ya. Daerah, betul. Karena ini kan wakil kita di Senayan nanti kan. Senayan nanti. DPD ini Bang. Iya. Itu yang penting. Gitu. Oke. Nah, ini saran juga bagi para calon DPD yang akan mungkin maju ini Bang. Apa Bang? Ya, kalau saran saya kepada para calon DPD silakan mulai dari saya sekarang memperkenalkan diri dan memperkenalkan program kepada masyarakat yang akan memilih kita nanti. Dan ingat bersaing secara sehat Bang. Dan bersaing secara sehat dan jangan malu-malu. Gitu yang ini penting. malu tapi mau kan. Mau. Jadi sekarang kita mulai membuka diri. Kita mulai menjemput bola. Benar. Itu aja intinya. Ya, tangkap aspirasi masyarakat kita seperti apa. Wah, itu di sana diskusi kita yang cukup hangat ini di tengah-tengah hari yang sangat hujan, di tengah ruangan ber-AC. Tapi kayaknya topik kita sudah bisa menghangatkan suhu tubuh politik kita di pagi hari. Walaupun sedikit tremor saya. Jadi itu tadi saran dan masukan serta pandangan dari Pak Bang Peri selaku Rektor Universitas Hazairin yang juga selaku Ketua ISI Provinsi Bengkulu, dan beliau juga mantan tim sel ya, tim sel pemilihan sekda di Bengkulu Tengah. Nah, ini luar biasa. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta bisa memberikan informasi kepada di sana sehingga
pada saatnya nanti, pada saat penentuan momentum pesta demokrasi, tidak salah pilih. Tidak Nah, salah pilih. itu. Tidak ada lagi kata terlambat. Tidak kata mulai dari sekarang. Tinggal lagi bagaimana cara, silakanlah kreativitas. Metode banyak cara. Ya. Tidak satu jalan ke Roma. Tidak satu jalan ke Dan ingat, jangan saling menjatuhkan. Ya, Nah, itu yang penting. Karena bagaimanapun bertarung itu sudah kita tinggalkanlah era-era saling sikut menyikut, saling menjelekkan, karena itu tidak ada gunanya. Karena tujuan kita kan membangun Bengkulu. Nah, kalau mindsetnya sudah jelek, Ya. bagaimana dia mau memajukan Bengkulu, kan? Tuh. Apalagi cara-cara kotor yang dia lakukan. Karena siapapun yang terpilih tetap mewakili Bengkulu. Tetap wakil Itu Bengkulu. masalahnya. Tetap wakil kita. Tetap wakil kita. Ya, seburu-buru dia. Kan? Seburu-buru dia. Nah, itu ada sana awal kita. Kayaknya nanti kita akan diskusi-diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik, topik-topik yang lebih hangat tentunya, dan narasumber-narasumber yang luar biasa lainnya. Tongkrongin terus channel ini, dan mungkin kita akhiri dengan tagline kita nih, Bang. Realita Positif Channel Berbis. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.